Halo, selamat pagi yang Living Indonesia. Tanya-tanya dulu, sudah kedengeran belum ya suara saya? Kalau udah kedengeran, boleh tolong ditulis di kolom chatnya. Jadi aku ngerti nih, kita mulainya udah asik karena suaranya sudah terdengar dengan jelas. Boleh tahu teman-teman semuanya yang sudah bisa mendengar suara, boleh dikasih tahu di kolom chatnya. Kalau sudah. Udah tadi tuh ada Makpu tuh sama kakak Nat udah hadir dia sebelum jam 10 kece banget. Hai Ciria, hai Kakak Ayu, hai Kakak Citra, hai Kakak Tika, Kakak Intas dan Kakak Eka. Terima kasih untuk responnya kalau sudah terdengarkan jelas. Baik, sebelum mulai asik Dokyo nih langsung bilang terdengar merdu pula gitu ya. Dok, ya apa kabar kamu pagi hari ini? Teman-teman semua boleh tahu nggak? Teman-teman udah ada yang mencoba produk Green Omega ini kah? Si G Omega 3 Smart Omega ini sudah ada yang mencoba kah? Kalau sudah ada, saya boleh tahu nggak siapa di antara teman-teman yang sudah mencobanya? Kalau udah ada, boleh tulis di kolom chatnya. Saya menunggu. Sudah ada yang mencoba kah? Mungkin sudah mencoba dari waktu market lain sudah launching, atau misalnya sudah ada yang mencoba yang sebelumnya Omega Jais misalnya, tapi yang saya mau tahu yang sudah mencoba Green Omega kita, G Omega 3 with vitamin C ini. Adakah yang sudah mencoba? Belum ya? Kalau belum nggak apa-apa, kita sama-sama cerita-cerita ya pagi hari ini tentang produk ini. Semoga harapan saya kita boleh sama-sama mengerti dengan jelas kenapa sih sebenarnya manfaat produk ini dan kenapa saya harus mengkonsumsinya dan harus rajin dan harus rutin gitu ya mengkonsumsinya ya. Oke, baiklah. Kita mau cerita-cerita di pagi hari ini kita mulai ya. Aku mau screen sharing, kayaknya tadi sudah di screen sharing sebentar. Sudah kelihatan kan ya screen sharingnya ya? Tapi sebelum saya mulai, saya mau cerita dulu tentang disclaimer-nya. Disclaimer-nya adalah, kita mohon diingat baik-baik, bahwa materi di dalam pemaparan ini ditujukan untuk edukasi ya teman-teman ya. Dan produk yang living sama sekali tidak dimaksudkan untuk mendiagnosa, mengobati, menyembuhkan, atau mencegah penyakit. Yang ketiga, studi subjek manusia mungkin memang masih bisa digunakan, dibutuhkan lebih lanjut untuk menentukan apakah hasil dari model eksperimental dapat diterapkan juga pada subjek manusia. Karena ada studi yang nanti saya cerita itu subjeknya memang masih hewan gitu ya. Memang betul mungkin masih dibutuhkan subjek manusia, tapi memang kalau kita menelitinya tentang essential oil masih sedikit sih subjek manusianya. Memang lebih banyak subjeknya masih hewan gitu. Jadi mohon dimengerti ya. Kalau saya menampilkannya studinya subjeknya belum manusia gitu. Karena memang masih jarang. Kalau kemudian publikasi ilmiah yang dikutip dalam presentasi kali ini bukan dimaksudkan untuk mendukung produk yang kita bahas ya teman-teman. Tapi untuk berbagi penelitian yang telah dilakukan supaya kita masih makin yakin dengan penelitian-penelitian dan data-data ilmiah yang mendukung. Kemudian, kami dari Yang Living selalu menyarankan untuk berkonsultasi terlebih dahulu kepada tenaga medis sebelum mengonsumsi suplemen bagi orang-orang dengan latar belakang kesehatan tertentu. Jadi mohon diingat ya, kalau ada latar belakang kesehatan tertentu, berkonsultasi dulu dengan medis. Jadi, sehubungan dengan ini kita tahu bahwa produk kita adalah suplemen yang tidak dimaksudkan untuk mendiagnosa, mengobati, menyembuhkan, atau mencegah penyakit. Jadi, mari kita sama-sama meluruskan pandangan dulu dan kemudian kalau ada teman-teman yang memang punya latar belakang kesehatan tertentu, silahkan konsultasi dulu kepada tenaga medis ya. Oke, cukup fair ya, kita sama-sama fair dalam hal ini. Lalu kita lihat deh kalau gitu sekarang agendanya siang deh tuh. Agenda pagi hari ini apa aja sih yang akan kita bahas gitu ya. Kita lihat bareng-bareng ya. Pagi ini yang akan kita bahas adalah satu, agendanya mengenal omega 3. Sebenarnya apa omega 3? Manfaatnya apa? Sumbernya dari mana? Itu kita mau cerita di pagi hari ini. Terus foundational nutrition itu apa? Kenapa harus diminum setiap hari dan kenapa penting banget memiliki foundational nutrition setiap hari nanti kita bahas. Lalu Smart Omega, saya kasih judul materi kita pagi hari ini adalah Smart Omega. Kenapa sih G Omega 3 with vitamin C yang kita sama-sama akan bahas pagi hari ini? Kenapa disebutnya Smart Omega ya?
Nanti kita bahas ya. Memang dia pintar banget sih yang satu ini. Selain dia mengandung DHA yang bagus untuk otak, emang dia pintar banget sih. Kita bahas nanti ya. Lalu kemudian mari bandingkan keunggulannya di antara ini dan mungkin kita bandingkan keunggulan ini dengan fish oil. Nanti kita bahas juga ya. Oke, kalau gitu kita akan mulai. Yang pertama kita akan cerita-cerita tentang faktanya dulu. Mari kita lihat ya teman-teman. Faktanya bahwa tubuh manusia itu memiliki sekitar 37 triliun sel. Jadi sel itu adalah unit paling kecil penyusun tubuh makhluk hidup gitu. Kalau selnya ini berkumpul dan kemudian sel yang berkumpul ini memiliki bentuk, fungsinya sama, maka sel yang berkumpul dengan bentuk yang sama, fungsi yang sama, dia akan membentuk namanya jaringan. Contohnya jaringan otot gitu ya. Terus sel itu kalau berkumpul jadi jaringan. Kalau jaringannya berkumpul dari berbagai macam jaringan mempunyai fungsi tertentu, maka sel tadi akan menjadi organ. Contohnya organ jantung, itu kan ada otot jantungnya di dalamnya, ada juga jaringan sarafnya di dalamnya gitu ya. Jadi intinya kalau sel bergabung dia akan menjadi jaringan, beberapa jaringan yang memiliki fungsi tertentu yang sama bergabung jadi organ. Lalu kalau organ, kumpulan organ bekerja bersama bergabung jadi sistem. Contohnya, sistem pencernaan itu kan ada organ lambung, ada organ usus di sana gitu ya. Lah, lalu kalau udah terkumpul nih sistem organ tadi akan terjadilah manusia. Jadi intinya sel itu tadi lah kalau nanti kita bicara tentang organ itu organ-organ jantung, organ otak itu sebenarnya terdiri dari berbagai macam dari sel. Dan sel di dalam tubuh manusia itu kita punya sekitar 37 triliun sel. Banyak ya? Banyak banget sel yang akhirnya membentuk organ, akhirnya membentuk sistem pernafasan, sistem pencernaan, dan jadinya manusia. Semoga sampai sini cukup jelas ya. Nanti akan ada hubungannya. Kenapa saya sedikit menjelaskan tentang sel yang menjadi organ dan menjadi manusia. Kemudian, fakta kedua, kualitas hidup kita, contohnya kesehatan jantung, kesehatan otak gitu ya, bahkan energi kita itu ditentukan oleh kesehatan sel kita. Jadi, kalau sel di jantung kita misalnya ada yang rusak, ya berarti jantungnya nggak bekerja maksimal, karena kan jantung terdiri dari sel. Kalau sel-sel otak kita ada yang rusak juga, maka otak kita kan tidak akan bekerja maksimal karena tadi otak itu terdiri dari sel-sel yang berkumpul jadi jaringan, berkumpul jadi otak gitu ya. Nah, jadi intinya kualitas kesehatan organ kita tergantung dari kesehatan si sel kita yang tadi. Terus apa hubungannya sih Kak Kalisa? Hubungannya ada beberapa nutrisi yang berperan penting untuk menentukan kualitas tiap sel. Salah satunya adalah omega 3. Omega 3 ini bagian dari sel dalam tubuh kita dan merupakan blok pembangun utama dalam membran sel. Seperti yang tadi saya cerita, kalau kita menjelaskan tentang kualitas omega 3, kalau ada sel kita yang kekurangan omega 3, akhirnya kan sel kita nggak maksimal, selnya rusak. Kalau selnya rusak, kebetulan selnya adalah sel di jantung, ya udah jantungnya nggak bekerja maksimal. Misalnya ada sel kita yang kekurangan omega 3. Selnya itu adalah sel yang berada di otak. Maka otak kita nggak bisa bekerja maksimal karena selnya rusak karena kekurangan omega 3. Kenapa begitu? Karena omega 3 adalah blok pembangun utama di membran selnya. Jadi dia bagian yang sangat penting di dalam sel kita yang membangun organ dan membangun tubuh kita. Itu kenapa omega 3 itu penting banget untuk kesehatan kita karena dia sangat menentukan kesehatan sel kita. Tapi ada fakta keempat teman-teman sehubungan dengan omega 3. Sayangnya omega 3 ini tubuh manusia nggak bisa produksi padahal dia penting banget tapi kita nggak bisa produksi. Makanya dibilang omega 3 itu asam lemak esensial, penting. Sayangnya manusia nggak bisa memproduksinya. Jadi gimana dong? Jadi, karena saking pentingnya dan kita tetap harus punya kesehatan sel, kita nggak bisa produksi, kita bisa memperoleh ini dari suplementasi atau makanan, gitu ya. Cukup jelas ya. Oke, kita bahas sedikit. Kakak Lisa berarti bisa dapat dari makanan juga ya? Bisa. Kita lihat ya. Jadi, kalau kita bicara tentang omega 3 itu ada macam-macam, teman-teman.
Ada ALA, ada DHA, ada EPA, ada SDA, stearidonic acid, ada ETA gitu ya. Tapi ada tiga jenis asam lemak omega 3 di antara omega 3 yang banyak itu, ada tiga jenis yang terlibat dalam fisiologi manusia, yaitu EPA dan DHA yang terkenal banget sampai susu-susu dan sampai produk banyak banget yang punya EPA, DHA gitu ya. Ada satu lagi yang namanya ALA, alpha linolenic acid. Ini juga penting. Kalau dari makanan didapat dari mana Kak Kalisa? Nah, kalau EPA dan DHA ada sumbernya di hewani. Bisa seperti salmon, pokoknya ikan berlemak. Salmon, sarden, anchovy atau ikan teri, makarel, tuna, minyak ikan, ini banyak mengandung EPA dan DHA. Kalau misalnya ALA, alpha linolenic acid, ini sumbernya bukan hewani, ini sumbernya nabati, kacang-kacangan, biji-bijian, sayuran berdaun itu, ini adalah sumbernya. Tapi teman-teman sekalian, ingat nggak? Tadi saya baru ngobrol sama Mbak Debbie, terus kita berdua keingetan lagu kita zaman dahulu gitu ya. Bahwa kita punya lagu gini, nenek moyangku seorang pelaut. Ya iyalah Indonesia kan terdiri dari lautan ya, dan nenek moyang kita seorang pelaut juga gitu. Berarti apakah itu menandakan kita cukup makan ikannya gitu? Tapi ternyata teman-teman, walaupun DHEPA dan DHA ini banyak terdapat di sumber hewani ikan, nyatanya adalah ternyata fakta yang pertama dengan ini yang saya sudah cantumkan sumbernya, tingkat konsumsi omega 3 pada orang Indonesia itu variatif banget. Tapi secara umum, kita tidak memenuhi kecukupan dari rekomendasi untuk omega 3 yang dibutuhkan setiap hari. Dan yang kedua, meskipun sumbernya dipenuhi dikelilingi dengan lautan, ternyata kita masih tidak cukup memenuhi kebutuhan rekomendasi omega 3 di orang Indonesia. Dan kedua, kalaupun kita ingin mendapatkan omega 3 dari sumber hewani tadi, cara terbaik adalah dipanggang, dikukus, dipepes, jangan digoreng karena nanti akan menghasilkan trans fat yang justru berbahaya bagi kesehatan. Tapi nyatanya ya, kalau misalnya kita makan ikan teri, orang Indonesia pasti digoreng. Kalau misalnya tadi akhir-akhir ini ada cerita tentang ikan kembung. Ikan kembungnya juga biasanya digoreng. Jadi teman-teman, meskipun orang Indonesia dikelilingi lautan dan bisa mendapatkan itu dari ikan, kenyataannya tetap bervariasi, tidak mencukupi kebutuhan yang direkomendasikan dan umumnya digoreng pula. Maka itu kenapa kita butuh suplementasi untuk memenuhi kebutuhan omega 3 yang tadi sangat menentukan kesehatan sel, yang akhirnya menentukan kesehatan sel di mana? Di jantung, di otak, di organ-organ kita, dan akhirnya menentukan kesehatan tubuh manusia secara keseluruhan. Gitu ya. Semoga cukup jelas ya, teman-teman. Sekarang lanjut ya. Nah, udah ngerti ternyata bisa didapat dari makanan hewani ataupun nabati, tapi ternyata tetap nggak cukup, butuh suplementasi. Sekarang kita bahas sebenarnya omega 3 itu manfaatnya apa? Mari kita lihat ya. Sekarang, mengapa omega 3 penting? Apa sih manfaatnya? Jadi, seperti yang tadi saya udah jelasin, di antara sekian banyak omega 3 ada tiga asam lemak omega 3 yang terlibat dalam fisiologi manusia, yaitu EPA, bentuknya seperti ini, DHA seperti ini, dan ALA, alpha linolenic acid, yang bentuk rumus bangunnya seperti ini. Apa manfaatnya mereka? Ternyata mereka ini banyak terdapat di otak, di jantung, muscle and bone, dan juga di immune system. Meaning, kalau kita kekurangan EPA atau DHA atau ALA yang kemudian mengganggunya adalah kesehatan di jantung, kalau sel kita kurang itu omega 3-nya di jantung, maka jantung kita akan terganggu mengakibatkan bisa aterosklerosis, bisa dislipidemi atau kolesterolnya tinggi, bisa aritmia atau irama jantungnya nggak ritmik gitu ya, nggak berritme sama gitu. Atau misalnya kita kekurangan omega 3 ini adalah kekurangan di sel kita yang ada di otak, terganggulah fungsi otak kita tidak maksimal mengakibatkan demensia, Alzheimer disease, dan yang lain-lain. Dan demikian juga hal yang sama teman-teman. Kalau sel kita kekurangan omega 3 adalah sel di muscle and bone, ini akan terjadi penyakit-penyakitnya.
Maka sangat penting sekali untuk kita mengerti omega 3 itu penting banget. Manfaatnya adalah untuk sel atau organ otak, organ jantung, muscle and bone di otot dan juga di tulang, dan kemudian di imun sistem kita. Penting kita punya sistem imun yang sangat kuat untuk kita bisa menghadapi serangan berbagai macam penyakit. Cukup jelas ya sampai sini ya. Diingat-ingat ya teman-teman. Dari sini pasti teman-teman udah bisa mengerti apa manfaat produk ini. Karena omega 3 itu sangat penting menentukannya banyak terdapatnya di otak, jantung, pembuluh muscle and bone, otot dan tulang, dan di imun sistem kita. Jadi, sesuai dengan yang saya jelasin barusan, kalau selnya kekurangan omega 3, selnya di jantung terganggu, sel yang di otak terganggu, atau misalnya sel di imun sistem kita yang terganggu, akibatkan semuanya tidak berfungsi secara maksimal. Nah, pada akhirnya teman-teman, ketika kita sudah mulai jelas gitu ya, kenapa penting banget punya omega 3 yang sesuai dengan rekomendasi supaya sehat sel-sel di organ-organ tersebut, itu kenapa saya bisa menyatakan bahwa Omega 3 with vitamin E ini adalah foundational nutrition, nutrisi dasar yang harus kita penuhi setiap hari. Kenapa? Supaya sel-sel di organ jantung kita maksimal, sel-sel di otot kita maksimal, sel-sel di otot dan di tulang kita maksimal. Kemudian kerja imun sistem kita juga maksimal. Dan itu semua adalah organ-organ vital yang sangat penting untuk kehidupan kita menjadi sehat. Jadi ingat ya teman-teman, itu alasan kenapa ini disebut sebagai foundational nutrition. Karena memang membangun sel yang sehat. Jadi omega 3 ini kayak bahan bangunan untuk kesehatan kita gitu. Eh, emang cukup itu aja Kak Kalisa? Ih, inget loh masih ada satu lagi yang harus kita sangat wajib diminum setiap hari. Jadi yang satu lagi adalah ning siaran. Kalau si omega 3 ini membangun sel yang sehat, si antioksidan dari ning Ningsaret itu melindungi sel kita dari kerusakan. Jadi kalau teman-teman mau bayangkan ya, dua foundational nutrition yang wajib kita minum setiap hari itu adalah omega 3 si bahan bangunannya sama antioksidan sistem pertahanannya. Dua hal ini, G omega 3 dengan vitamin E dan si antioksidan dari ning Ningsaret. Kalau kita mau analogikan gitu ya, analoginya di sini teman-teman. Kalau kita bayangkan tubuh kita ini kayak rumah kayak di sini ya, maka si G omega 3 with vitamin E ini kayak batu batanya. Dia yang akan membangun dinding rumah kita, atap rumah kita misalnya. Struktur rumah kita tuh dibangunnya sama batu bata. Batu batanya itu adalah si G omega 3 with vitamin E. Ini adalah batu bata dan semennya. Tapi kalau dinding rumah kita tidak dilindungi dengan cat anti karat misalnya, lama-lama akan rusak juga rumahnya. Makanya perlu dua, batu bata dan semennya harus cakep sama harus dilapisi anti karatnya. Karena kalau enggak cuaca buruk datang, hujan datang, badai datang, banjir datang, panas datang, rusak juga lama-lama teman-teman. Intinya kalau teman-teman hanya meminum Dengsyaret contohnya, nggak apa-apa. Tapi teman-teman punya tameng yang kuat gitu ya untuk kesehatannya. Tapi cuma tamengnya doang. Kalau misalnya teman-teman minumnya cuma green omeganya, G omega 3 with vitamin E, nggak apa-apa juga. Tapi kamu cuma punya sel yang kuat, batu bata yang kuat, struktur yang bagus. Cuma kalau kamu minum dua-duanya, kamu minumnya adalah G omega 3 with vitamin E, kamu punya struktur yang kuat, terus kamu lindungi struktur ini dengan antioksidan dari vitamin dari Ningsaret. Nah, itu baru lengkap. Strukturnya kuat, batu batanya bagus, semennya bagus, dilindungi cat anti karat, itu baru lengkap. Makanya namanya foundational nutrition. Nutrisi dasar yang harus dipenuhi setiap hari dengan green omega 3 untuk membangun sel yang sehat tadi. Jangan lupa dilindungi juga selnya ya dengan antioksidan. Begitu serangan dari luar datang, begitu radikal bebas dari luar datang, kita tetap bisa bertahan nih dengan antioksidan dari Ningsiaret. Dua hal ya foundational nutrition kita, green omega atau G omega 3 with vitamin E dan antioksidan dari Ningsiaret. Oke, begitu perkenalannya tentang omega 3 dan foundational nutrition kita.
Lanjut ya. Semoga sampai sini masih jelas ya, teman-teman. Eh, ngomong-ngomong, aku ngomongnya kecepatan gak ya? Aku berharap sih 9:30 saya sudah bisa selesai. Mau saya ngomongnya kecepatan atau cukup begini saya lihat di kolom chat ya, gengs, teman-temanku. Apakah ngomongnya kecepatan? Apakah ngomongnya cukup segini saja? Cukup ya, lanjut ya. Oke, kita lanjut. Selesainya cepet, Ciliza. 9:30 kayaknya selesai. Kita lanjut dulu ya kalau kayak gitu ya. Baik, aku lanjut lagi. Oke, sekarang kita ke sini. Nah, barulah kita berkenalan dengan produknya. Karena tadi kita udah kenalan sama omega 3, udah kenalan bahwa itu adalah struktur pembangun sel yang sangat penting. Udah kenalan bahwa sel itu kalau berkumpul jadi jaringan, berkumpul jadi organ. Dan omega 3-nya banyak terdapat di organ jantung, di otak, di ini apa namanya? Otot, tulang, dan sistem imun kita. Udah kenalan nih sama si omega 3. Sekarang kita kenalan yuk sama G omega 3 dengan vitamin E. Saya akan bilang ini adalah smart omega. Kenapa sih Kakak Lisa bilang ini smart omega? Karena yang pertama, dia itu smart source. Sumbernya itu pinter. Diambil langsung dari sumber omega 3 yaitu alge. Kenapa sih Kakak Lisa? Nanti kita bahas ya. Kenapa diambilnya dari situ. Yang kedua, dia smart omeganya. Kenapa smart? Karena formulanya smart. Nanti kita bahas ya. Triple omega balance. Ada EPA, DHA, dan juga ada ALA. Lalu, green omega 3 kita itu smart omega. Kenapa? Karena dia smart absorption. Nanti kita bahas ya. Karena dia smart absorption dengan adanya clove essential oil yang mengandung eugenol. Jadi, bukan berkat clove essential oil ya. Ingat, hati-hati. Berkat eugenol. Kebetulan eugenolnya ada di clove essential oil. Gitu caranya ya. Mudah-mudahan pada ngerti. Lalu kemudian Smart Shield juga. Kenapa Smart Shield? Karena vitamin E-nya melindungi omega 3 dari kerusakan teroksidasi. Nah, kita bahas satu-satu ya. Kita bahas mulai dari Smart Source. Yuk, si Smart Omega ini kita bahas yang pertama. G omega 3 with vitamin E ini adalah Smart Omega. Pertama, karena memang dia Smart Source. Jadi teman-teman memang kebanyakan omega itu bersumber dari ikan. Salah nggak? Ya nggak salah sih, nggak apa-apa juga. Tapi kan yang living tuh harus selalu berinovasi ya. Kami harus selalu mengikuti perkembangan zaman dan harus mengerti apa yang terjadi dengan alam ini. Maka yang living pun berinovasi untuk yang tadinya kita punya omega Gies, kemudian udah di set gitu ya, sudah di discontinue dan digantikanlah omega Gies ini dengan G omega 3 with vitamin E yang sumbernya langsung dari alga. Karena kita harus berinovasi nih. Jadi yang living yang tadinya menggunakannya memang dari minyak ikan, kita berinovasi deh. Kita sekarang beralih ke sumber omega 3 dari alge. Algenya ini namanya teman-teman. Schizositium sp, ini nama algenya. Sekarang kita lihat ya, kenapa sih inovasinya yang living berpindah ke sumber omega 3 dari alge dan bukan dari minyak ikan. Yuk kita lihat teman-teman. Jadi kita bongkar dulu ya mitos seputar omega 3 berbasis alge. Ada 5 mitos yang mau kita perlihatkan di sini untuk membantu kita memutuskan apakah omega 3 terbaik itu memang yang bersumber dari alge. Kita lihat ya, yang pertama mitosnya. Ada 5 ya kita bahas ya. Kita buka mitos yang pertama dari Smart Omega yang berasal dari alge ini. Oke, yang pertama, mitos atau fakta. EPA dan DHA dihasilkan oleh ikan atau diproduksi oleh ikan. Ini mitos atau fakta? Faktanya adalah, mari kita lihat ya teman-teman. Nih, kita memang banyak, kita dari dulu kayaknya yang kita tahu, yang diajarkan, yang kita kenal, memang ini. Kalau mau omega 3 maka kita harus makan ikan gitu ya, karena berasalnya dari ikan. Tapi ternyata faktanya teman-teman, ini jarang banget dibahas. Pasti orang taunya yang dibahas omega 3 dari ikan aja, minyak ikan aja. Tapi ternyata teman-teman tahu nggak? Di laut itu ada alge, dia mikroorganisme sederhana. Tapi luar biasanya, alge inilah yang mensintesa atau memproduksi EPA dan DHA.
Ikan itu makan alge. Kemudian si ikan yang makan alge ini menyimpan di tubuh mereka si EPA dan DHA-nya. Jadi sebenarnya yang tubuh kita butuhkan itu bukan ikannya, tapi omega 3-nya. Dan ikan kayak manusia nggak bisa produksi omega 3. Ikan dapat omega 3-nya dari alge. Makanya ikan itu konsumen omega 3. Dia bukan produsen omega 3. Produsen omega 3-nya namanya adalah si alge. Konsumennya namanya adalah ikan. Nah, yang kita tahu selama ini, ikanlah sumber omega 3-nya. Padahal, sekali lagi, ikan itu konsumennya. Produsennya omega 3 adalah si alge ini. Kayak kalau misalnya teman-teman bayangin ya, di dunia ini misalnya nih, di lautan kita penuh dengan ikan salmon, makarel, atau ikan-ikan penghasil omega 3 tadi. Tapi di lautan nggak ada algenya. Maka ikan-ikan tadi nggak akan menghasilkan omega 3 karena nggak ada algenya. Karena algenya itulah penghasil omega 3. Cukup jelas ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi ikan itu konsumen omega 3, bukan produsen omega 3. Yang tubuh kita butuhkan bukan ikannya, tapi omega 3-nya yang terkandung justru di algenya. Jadi mungkin sekarang teman-teman cukup bisa mengerti kenapa sih yang living kemudian harus berinovasi dan akhirnya inovasinya adalah ke alge karena sumber omega 3-nya adalah si alge bukan si ikan tadi gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi kita nih sebagai para wanita, mari kita sama-sama mengerti bahwa merawat diri itu bukan ikut-ikutan tren loh, tapi merawat diri itu juga harus memiliki keputusan yang bijak. Mari bijak memutuskan mau mengambil sumbernya dari mana. Tapi kita lihat ya, ada fakta-fakta berikutnya. Tadi mitos yang pertama, ternyata EPA dan DHA dihasilkannya oleh alga dan bukan oleh ikan. Mitos atau fakta yang kedua, mari kita lihat. Nah, manfaat kesehatan dari algal oil kayaknya belum terbukti deh, Bu Lisa. Mungkin karena belum banyak yang kenal, tapi ternyata mari kita lihat faktanya yuk. Jadi dari faktanya, manfaat algal oil itu memang untuk kesehatan jantung, otak, dan antiinflamasi. Algal oil ya, saya sudah cantumkan source-nya di sini. Jadi kalau ada yang bilang manfaat kesehatan algal oil belum terbukti, sudah terbukti untuk kesehatan jantung, otak, dan antiinflamasi. Berikut sumbernya. Mari kita lihat, lalu mitos yang berikutnya apa sih? Mitos berikutnya mungkin ada yang bilang mitos atau fakta, minyak ikan tuh lebih baik deh dari minyak alga. Masa iya? Mari kita lihat ya. Sudah ada penelitian apa yang terjadi? Ternyata bioavailability itu kalau kita minum berapa banyak yang nyampe ke peredaran darah dan diserap tubuh, gitu intinya ya. Jadi kalau kita misalnya minum sesuatu gitu, tapi ternyata yang diserap tubuh cuma 1%-nya. Oh, berarti itu bukan bioavailability yang bagus karena yang nyampe ke sel kita juga cuma 1%. Jadi kayak percuma kalau kita meminum omega 3-nya banyak, tapi yang nyampe ke dalam sel kita, yang nyampe ke peredaran darah kita cuma sedikit gitu. Nah, ternyata bioavailability atau berapa banyak yang nyampe ke peredaran darah kita secara statistik si minyak alga ini nggak kalah loh dibandingkan dengan minyak ikan. Dan minyak alge sebagai sumber DHA dan EPA itu andal sumbernya dan bioavailable, meaning dia akan juga terserap sampai ke peredaran darah kita. Ini sumbernya sudah saya cantumkan. Fakta ini penting kenapa? Karena akhirnya ketika kita mengerti manfaat kesehatan algal sudah terbukti secara ilmiah dan bioavailability-nya juga nggak kalah dengan minyak ikan dan sumber yang andal, ini bisa menjadi alternatif pengganti minyak ikan. Kenapa? Karena dia berkelanjutan. Kalau teman-teman nanti lihat di slide berikutnya, sebenarnya sudah 2/3 ikan yang ada di lautan itu sudah mulai banyak diambil dan diproduksi untuk berbagai macam produk-produk produsen di kesehatan ya atau di kecantikan. Jadi kurang lebih tinggal sepertiganya aja. Udah overfishing kita bilang ya, udah terlalu banyak sumber yang dipakai. Nah, makanya kalau kita sudah melihat itu dan ingin melestarikan alam ini berkelanjutan dan efektif, maka itulah kenapa salah satu inovasi dari Yang Living untuk bisa mendapatkan sumber yang berkelanjutan gitu. Dan
Enaknya lagi ini cocok untuk vegetarian. Jadi vegetarian pun bisa mendapatkan sumber EPA dan DHA dari alga yaitu nabati bukan dari hewan gitu ya. Lalu ya kita lihat fakta berikutnya. Kalau gitu, alga ini berisiko terkena polutan laut nggak? Karena kan banyak ya eh, suplemen-suplemen minyak ikan yang menyatakan sudah melewati uji kontaminasi merkuri misalnya. Karena dulu saya ingat waktu saya hamil, saya justru nggak boleh makan ikan sama SPOG saya. Kenapa? Karena kebanyakan ikan yang di dekat area Jakarta ini itu sudah terkontaminasi merkuri. Jadi lebih berbahaya merkurinya daripada saya mendapat manfaat kesehatan dari ikannya. Dulu waktu saya hamil, saya sangat jaga-jaga. Kecuali ikannya memang bukan dari perairan yang sudah terkontaminasi ya, tapi susah kita menentukan ini ikannya berasal dari mana gitu kan. Jadi lebih baik sangat hati-hati dulu SPOG saya. Nah, apakah alga ini beresiko terkena polutan laut merkuri tadi seperti ikan? Itu adalah mitos atau fakta ya? Faktanya menyatakan bahwa minyak alga yang alga yang kita ambil ini sebenarnya dibudidayakan teman-teman dan difermentasi dari alga non-GMO dalam kondisi yang terkendali, dalam ruangan yang terkendali dan dimurnikan juga. Jadi bukan alga liar yang tumbuh di lautan, bukan, tapi memang dibudidayakan, difermentasi dari yang non-GMO dalam kondisi terkendali dan dimurnikan juga. Diekstraksinya menggunakan air, bukan pelarut. Jadi tidak ada resiko paparan racun, kontaminan lingkungan seperti PCB, seperti merkuri itu tidak ada sama sekali. Sehingga dia bebas dari polutan yang mungkin mempengaruhi suplemen yang diambil dari minyak ikan. Makanya tadi saya cerita, banyak loh suplemen dari minyak ikan yang menyatakan sudah bebas kontaminan merkuri gitu ya, karena memang ada resiko di situ. Sementara dari yang living ketika kita menggunakan algae yang dibudidayakan, difermentasi dari non-GMO, semuanya kondisinya dikendalikan, dimurnikan dan menggunakan air sebagai pelarutnya, kita bisa pastikan bebas dari kontaminan. Dan algae ini ketika kita memilih omega 3 premium dari sumbernya algae bukan dari minyak ikan, tahu nggak? Kamu bisa menyelamatkan hingga 22 juta ton ikan. 22 juta. Satu ton aja 1.000 kilo. 22 juta tuh berapa nolnya tuh? Banyak banget yang bisa kamu selamatkan. Sehingga kamu akan ikut menyelamatkan lingkungan dan kamu akan mendapatkan masa depan yang berkelanjutan untuk anak cucu kita gitu. Karena kita sudah tidak mengambil sumber dari yang memang sekarang udah overfishing, tapi kita mengambil sumbernya dari algae yang dibudidayakan secara berkelanjutan. Itu tujuannya kenapa yang Living berinovasi untuk menggunakannya sumbernya dari algae. Satu lagi teman-teman, mitos atau fakta? Mitos atau fakta yang berikutnya, suplemen algae juga amis nggak ya gitu ya? Yuk kita lihat yuk. Nggak kok. Kalau kamu nggak tahan dengan minyak ikan yang berbau amis itu, nih, ini nggak amis kok teman-teman karena saya sudah coba. Makanya tadi saya tanya teman-teman ada yang udah coba belum ya gitu ya. Nih minyaknya memang nggak amis. Saya sudah coba. Terus memang nggak ada bau amisnya. Terus kalau misalnya kita minum, saya klik ya. Minyak. Yang paling berasa itu cengkehnya karena dia mengandung clove oil. Nih, hmm, clove oilnya. Ini yang paling berasa. Jadi, kalau teman-teman mau nanya, Kak, amis nggak? Kalau dari sininya, minum langsung enggak. Kalau saya pecahkan di mulut saya, untuk saya yang paling berasa clove-nya. Ya, jadi untuk saya yang paling berasa itu essential oil-nya. Lanjut ya. Oke, jadi yang pertama udah kita bahas nih teman-teman. Smart Omega. Karena smart banget nih yang Living berinovasi mengambilnya bukan dari minyak ikan, tapi berinovasi mengambilnya dari algae atau sumbernya dari nabati. Kenapa sih disebut Smart Omega juga sama si Kakak Lisa ini? Yang kedua ya, Smart Omega karena smart formula. Karena eh, biasanya suplemen minyak ikan memang nggak semua ada beberapa, tapi umumnya mereka hanya mengandung EPA dan DHA. Tapi kita
Green omega kita yang with vitamin E itu ada algal oil yang tadi kita udah cerita panjang, ada EPA 80 mili, DHA 165 mili, algal oilnya sendiri 550 miligram. Tapi bukan cuma EPA dan DHA, ada juga alanya yang diambil dari flaxseed oil. Sehingga inilah yang kita bilang smart formula. Karena triple omega balance-nya. Kenapa harus triple? Yang tadi itu tiga omega tiga jenis omega 3 yang paling berpengaruh dalam fisiologi manusia memang adalah EPA, DHA, dan ALA untuk menjaga keseimbangan nutrisi untuk sel kita tadi. Jadi jangan cuma EPA DHA doang. Makanya yang living ada EPA, ada DHA, ada ALA. Smart ya dengan inilah triple omega balance. Tapi ada satu lagi sih, ada vitamin E bentuknya alpha tocopherol ada 7 gram. Ini adalah formula kita. Dengan adanya formula seperti ini, ada EPA, ada DHA, ada ALA, ada vitamin E, maka tadi ada yang nanya manfaatnya untuk apa nih Kakak Lisa? Sebelum saya lanjut, saya lihat di kolom chat. Kira-kira manfaatnya apa teman-teman? Manfaatnya sesuai dengan yang awal tuh. Yang awal kan saya cerita omega 3 bagus untuk kesehatan organ A, B, C, D. Nah, boleh saya tanya nggak di kolom chatnya? Masih ada yang ingat nggak? Omega 3 ini bagus untuk apa? Untuk organ apa? Yuk, saya tunggu ya di kolom chatnya ya. Tadi di awal tuh, oke Kakak Risca, terima kasih. Terima kasih Ciliza. Ada lagi? Jantung, otak. Iya, omega 3 ya, kita ngomongin omega 3 ya. Yes, wah terima kasih semuanya. Bener banget. Jadi, memang sehubungan omega 3-nya ini penting untuk kesehatan organ-organ tadi, maka memang teman-teman semuanya, manfaat daripada green omega with vitamin E dengan adanya EPA, DHA, ALA, vitamin E, maka manfaatnya memang ini dirancang untuk mendukung kesehatan. Ingat ya, teman-teman, membantu kesehatan jantung dan sirkulasi darah. Benar, teman-teman. Otot dan fungsi kognitifnya, mendukung konsentrasi, memori dan fungsi otak. Sistem imun tadi ada kan ya, membantu menjaga respon imun, metabolisme dan inflamasi, membantu menjaga keseimbangan metabolik dan inflamasi. Makasih teman-teman perhatiin dari awal. Jadi manfaat utamanya udah sesuai dengan manfaat si omega 3 yang saya ceritain di awal. Mendukung kesehatan jantung kardiovaskuler atau pembuluh darah jantung, mendukung kesehatan otak, mendukung sistem imun, dan mendukung inflamasi dan metabolisme. Ini adalah manfaat utama dari G omega 3 with vitamin E. Oke, kita udah bahas smart source atau sumber yang smart, kita sudah bahas smart formula dengan triple omega balance, EPA, DHA, dan ALA. Kita bahas smart yang selanjutnya ya. Smart apa lagi sih Kakak Lisa si produk ini ya? Smart yang berikutnya adalah smart, eh, smart formula masih ya. Jadi ternyata berapa sih yang dibutuhkan oleh tubuh kita? Saya mengambil sumbernya dari sini ya teman-teman ya. Importance-nya EPA dan DHA daily intake-nya 250 sampai 500 gram combine EPA dan DHA. Lalu kita bagaimana? Nah, kan tadi kan saya cerita di sini ya. Nih, dia kan mengandung algal oil 550, EPA-nya 80, DHA-nya 165, ini satu kapsul. Jadi kurang lebih ini kalau ditambahkan itu, boleh ada yang bantu saya nggak? Nih saya kalkulatornya lagi tidak dipegang. Kalau boleh bantu saya menambahkan 80 tambah 165, 80, 165, 5, 8 tambah 6. Oh, 145 ya? Eh, 245 ya? Ada nggak yang bantuin saya? Ya, 245. Oke, Kakak Risha, thank you. Berarti, teman-teman sekalian, kebutuhannya adalah dikombin EPA dan DHA-nya dikombin minim di antara 250 sampai 500. Tadi kan kita satu soft gelnya adalah 245. Kita merekomendasikannya
dua soft gel, 1 sampai 2 kali sehari, 1 kapsul lunak. Kalau kamu 2 kali sehari, berarti dia 2 kapsul lunak. Jadi memenuhi kebutuhan EPA dan DHA-nya 250 sampai 500 gram. Ini kenapa kita 2 kapsul lunak setiap hari ya. Ingat, 1 sampai 2 kali, boleh 2 kali, masing-masing 1 kapsul lunak, 1 kapsul lunak. Dapat diminum kapan saja, dengan atau tanpa makanan. Cukup jelas ya? Bisa 2 kali sehari, masing-masing 1 soft gel, diminumnya kapan aja dengan atau tanpa makanan, karena memang yang dibutuhkan oleh tubuh kita, EPA dan DHA-nya dikombin adalah 250 sampai 500 miligram. Cukup ya, smart formulanya udah triple omega balance dan kemudian dosisnya juga sudah sesuai, manfaat-manfaatnya tadi sudah jelas. Mari kita ke smart omega berikutnya. Smart omega berikutnya adalah smart absorption. Karena yang tadi saya bilang, kalaupun misalnya kita minum omega 3-nya banyak, tapi kalau tidak terserap dengan baik ke dalam peredaran darah dan tidak terserap dengan baik sampai ke sel kita, percuma teman-teman. Maka smart omega kita, si G omega 3 with vitamin E ini, itu smart absorptionnya karena ada eugenol di dalam clove essential oil. Bukan karena clove essential oil, tapi karena eugenol yang terdapat di dalam clove essential oil. Ngerti ya? Nah, kenapa begitu? Ternyata teman-teman secara ilmiah, kalau kita mau bahas di bawah ini, eugenol dari clove itu melengkapi manfaat perlindungan khususnya pada kesehatan kardiovaskular. Eugenolnya ya, ini sumbernya sudah saya cantumkan. Memang dia akan mendukung kesehatan kardiovaskular. Lalu ternyata ada juga secara ilmiah dia akan meningkatkan permeasi intestinal, maksudnya penyerapan di usus halus. Jadi ada penelitian yang tadi saya cerita, memang penelitiannya adalah in vitro dan in vivo pada hewan. Tapi dari situ kita bisa mengambil kesimpulan, ketika penelitian ini menggunakan eugenol, ternyata eugenol itu bisa meningkatkan absorpsi intestinal, penyerapan intestinal dari obat yang namanya colchicine sampai 2 kali lipat penyerapannya. Nah itu kenapa tadi saya bilang minumnya banyak, tapi kalau nggak terserap optimal agak percuma. Tapi dengan adanya eugenol dan penelitiannya sudah digunakan untuk colchicine, dia akan bisa meningkatkan penyerapan di usus halus kita sampai 2 kali lipat. Dan si eugenol ini memang bisa melengkapi manfaat pada kesehatan kardiovaskular. Semua sumber-sumbernya sudah saya cantumkan ya teman-teman ya. Jadi memang si omega 3 kita ini smart sih, udah smart source, sumbernya bagus, smart formula, formulanya keren, smart absorption. Lalu ada smart apa lagi nih? Nah, ini dia smart omega kita, smart shield. Ternyata omega kita itu ditambahkan dengan vitamin E juga. Tadi saya udah ceritakan ya, kenapa sih? Karena memang omega 3 atau minyak ini itu memang gampang teroksidasi dia. Jadi gampang rusak dia, gampang rancid dia, gitu ya. Itu kenapa tetap butuh dilindungi karena kayak tadi teman-teman, minumnya banyak tapi nggak terserap sampai di usus halusnya nggak terserap baik, nggak nyampe ke sel, percuma. Terus kalau misalnya kamu minum omega 3-nya juga banyak, tapi omega 3-nya rusak teroksidasi, percuma juga. Jadi makanya omega 3-nya harus dilindungi dari oksidasi dengan adanya vitamin E ini. Nah, buktinya apa? Dia memang akan membantu kestabilan omega sekaligus memberikan perlindungan antioksidan bagi sel tubuh kita dan co-supplementation antara omega 3 dan vitamin E itu meningkatkan antioksidan dan anti-inflammatory result juga. Sumbernya udah saya cantumkan. Jadi, mari kita lihat ya teman-teman kesimpulannya. Memang omega 3 kita, G omega 3 with vitamin E ini adalah smart omega. Smart source-nya, smart formulanya, smart absorption-nya, smart shield-nya juga. Dan terakhir kita lihat ya, kalau kita bandingkan keunggulannya gimana nih? Nah, ini adalah fish oil yang memang berasal dari fish oil, ini adalah G omega 3 kita. Kalau sumbernya kita tadi udah tahu yang mungkin ada beberapa brand atau produk yang menggunakan dari minyak ikan. Tapi G omega 3 kita menggunakannya dari
algal oil karena sumber langsung dari omega 3. Kita langsung ambil produsen omega 3, bukan konsumen omega 3 yang ada di ikan. Ini yang pertama, smart source. Yang kedua, jenis omega 3-nya biasanya EPA dan DHA. Tapi kita smart formula, ada triple omega balance, ada EPA, DHA, dan ALA juga untuk mendapatkan keseimbangan nutrisi yang optimal untuk kesehatan-kesehatan sel kita tadi. Teknologi penyerapannya ini adalah satu-satunya yang punya infusi essential oil. Cuma yang living yang punya infusi essential oil eugenol ini. Saya bisa pastikan produk lain pasti nggak punya infusi essential oilnya. Hanya yang living yang punya infusi clove essential oil yang ternyata bisa membantu penyerapan smart absorptionnya. Ini adalah kelebihan kita juga. Keunggulan lainnya perlindungan terhadap oksidasi, betul ada beberapa produk yang mengandung vitamin E dan kita Smart Shield. Tapi ini nggak semua ya, kita jelas mengandung vitamin E untuk menjaga stabilitas stabilitas si omega 3-nya dan mencegah kerusakannya. Lalu rasa dan bau, biasanya yang diambil dari fish oil cenderungnya memang amis. Kalau kita rasanya netral, tadi kan saya udah coba, saya pecahkan, yang saya rasakan memang minyak, tapi lebih kenceng clove-nya gitu ya. Jadi nggak amis, nggak ada aftertaste-nya. Dan yang tadi saya cerita, dampak lingkungannya. Kalau di fish oil berisiko overfishing dan berisiko terkena kontaminasi merkuri atau kontaminasi lain di lautan. Tapi kita ramah lingkungan karena tadi dibudidayakan di lingkungan yang terkontrol gitu ya, dan bebas overfishing dan bebas kontaminasi. Jadi ini adalah keunggulan dari perbandingan suplemen yang menggunakan fish oil sebagai sumber omega 3 dan green omega 3 with vitamin E. Maka dengan demikian semoga cukup jelas saya mengucapkan terima kasih teman-teman sudah hadir di pagi hari ini. Semoga cerita-ceritanya tadi menjelaskan lengkap ya tentang G omega 3 with vitamin E-nya. Terima kasih.